Gimana kalau kita ngabisin waktu berdua sebelum rencana ini dimulai? Ide bagus, boleh. Ayo. Asik. Kemana? Kita bakalan ke rahasia dong. Ih, kok pakai rahasia-rahasiaan sih sama aku? Ini kan surprise. Nggak mau surprise-surprise lagi ah. Nanti kepala Rayang lagi, yang kemana yang aneh-aneh. Enggak, kamu selalu aneh-aneh, kasih tahu aku nggak? Makam kosong. Iya. Kok bisa sih, Pak? Papa nyuruh orang untuk ngegali terus kosong gitu, Pak? Iya, jadi gini ceritanya. Kan aku baru dapat kabar kalau ternyata makam Yoga dan keluarganya itu harus dipindahin. Karena lahan dari makam itu ternyata ganti pemilik. Ya udah, akhirnya lepas dari itu proseslah penggalian kuburan untuk diangkat jenazahnya. Tapi ternyata setelah digali kosong, sama sekali nggak ada isinya, nggak ada kerangka apapun, nggak ada. Kok bisa ya, Pak ya? Makamnya kosong dan baru ketahuannya sekarang lagi. Aku tahu kalau Rati dan anaknya memang lolos dari insiden itu. Tapi Yoga kan enggak. Harusnya Yoga kan dikubur di sana. Tapi kenapa Mas Baskara bilang makamnya kosong? Bukannya waktu dulu kamu yang ngurus semua pemakaman Yoga dan keluarganya. Karena kan pada saat itu aku lagi di luar negeri dan kamu nggak ikut. Papa betul sekali. Memang semuanya Mama yang urus, Pak. Pihak rumah sakit waktu itu nelfon ke Mama bahwa Yoga, istri dan anaknya saat kecelakaan semuanya meninggal, Pak. Dan pihak rumah sakit ngasih tahu ke Mama jasadnya harus cepat dikubur, Pak. Begitu sih Mama ngurusnya, ya langsung aja semua dikubur. Kalau nggak salah Mama udah cerita kan lapor ke Papa? Ingat nggak, Pak? Iya. Kamu udah cerita. Nah nih kamu coba lihat. Di situ kamu lihat makamnya kosong. Coba kamu berbesar, nggak ada isinya sama sekali. Iya. Iya sih, Pak. Ya makanya aku bingung kenapa bisa begitu. Tapi Pak, kalau makam itu kosong kan bukan salah Mama, Pak. Papa jangan salahin Mama. Wah, Ajeng kayaknya juga nggak tahu apa-apa soal ini. Oh ya, Pak. Mama inget banget. Waktu kejadian itu kan Papa nyuruh orang namanya Bimo. Bimo, Pak. Papa menugaskan dia untuk mengatur semua pemakaman Yoga, Rati dan anaknya. Iya, Bimo yang ngurus semuanya, Pak. Karyawan kesayangan Papa itu. Coba aja Papa tanya sama dia. Papa inget kan? Iya, aku ingat. Yang jelas sekarang Mama tuh nggak tahu, Pak. Apa sebenarnya yang udah terjadi. Lebih baik Papa tanya sama karyawan Papa itu yang namanya Bimo. Masih ada nggak ya di kantor ya? Atau udah nggak ada? Tapi kan bisa dilacak, Pak. File dia ada di mana sekarang. Tanya aja sama Bimo. Ya gampang kalau itu. Aku bisa nyari dia. Tapi sekarang aku bener-bener bingung. Karena selama 25 tahun ternyata makam Yoga dan keluarganya itu kosong. Ini aku nggak percaya aja gitu. Iya ya, kok bisa begitu ya, Pak ya? Mama shock banget dengarnya, Pak.
tadi lupa mau ngasih tahu sama kamu. Mbak tadi dengar katanya kuburan ayah kamu yang pertama itu kuburannya mau digusur, mau dibikin hotel. Oh ya? Iya. Untung aja ayah dipindahin makamnya. Coba kalau misalkan masih di sana digusur dong. Iya sih. Pokoknya waktu itu tuh makamnya ayah dipindahin sama ibu karena kan Mbak dia tahu sendiri kan, ibu kan takut-takutan. Iya. Takut nanti ada yang ngikutin, takut yang ada apa, maka dicari tempat yang aman. Dan itu susah juga tuh pas pemindahan itu. Tapi ada yang bantuin. Namanya siapa ya? Siapa ya? Pak Bimo. Terus? Jadi dia tuh kenal ibu sama ayah. Dan akhirnya waktu itu aku sempat mau nyari Pak Bimo ini, cuma aku nggak ketemu-temu, nggak tahu juga tinggal di mana segala macem. Pak Bimo ini yang ngebantuin untuk mindahin makamnya ayah ke makamnya sekarang. Terus dia juga bantuin juga untuk identitasnya ibu. Oh, berarti ibu tuh dulu sampai serepot itu ya, Yas? Mbak dia nggak nyangka loh. Ibu emang sengaja sembunyi kan, Mbak. Ya aku baru tahu ternyata alasannya apa. Ya karena ibu takut masih ada orang yang mau ngebunuh. Ibu takut kenapa-napa akunya. Dan terjadi kan. Dan ternyata orang-orang itu Cakradinata. Dan ibu benar. Dan aku pun tahu sekarang. Ya artinya selama ini aku ketipu dong. Kok bisa makam itu semuanya kosong? Atau ada yang bongkar, Ma? Hah? Iya, bisa jadi Pak, karena kosong pasti ada yang ngebongkar Pak. Lebih baik aku nggak usah cerita dulu ke Ajeng kalau aku juga lagi mencari Ratih dan anaknya. Kalau Mas Baskara tahu makam itu kosong dan berpikir kalau Rati dan anaknya kemungkinan selamat dari kecelakaan itu, ini bisa makin bahaya buat aku. Mas Baskara pasti akan langsung mencari keberadaan Rati dan anaknya. Padahal aku sendiri juga belum dapat info apapun soal anaknya si Ratih yang masih hidup itu. Udahlah Pak, gak usah mikirin yang kayak gitulah Pak. Karena sekarang ada urusan yang penting yang harus kita urus daripada urus makam yang kosong gak ada isinya Pak. Urusan apa? Urusan acara lamarannya Rangga sama Yasmin Pak. Mama percepat, lusa acaranya. Kenapa harus dipercepat sih? Kenapa harus buru-buru? Ntar kalau udah apa-apa gimana? Enggak Pak, feeling Mama tidak akan ada apa-apa. Ini kan hal baik Pak. Lebih cepat, lebih baik. Benar nggak Pak? Sangat baik buat Rangga sama Yasmin. Apalagi untuk Kayla. Kan kesian dong Pak Kayla kalau lama-lama nggak ada ibunya. Bener kan Pak? Jadi buat apa ditunda-tunda, Pak? Enggak, Ma. Tapi kan maksud aku tuh... Udahlah, Pak. Percaya sama Mama. Asal Papa ngedukung aja, semuanya akan berjalan dengan lancar. Demi kebaikan anak-anak sama demi kebaikan cucu kita. Ya, Pak ya? Besok Mama akan urus semuanya. Udah ya, Pak ya? Mama tinggal.